Shalom Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini marilah kita bersama-sama masuk ke dalam renungan kita yang kita akan awali dengan bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Tuhan Maha Kasih, hadirlah bersama kami dimanapun kami berada, biarkanlah kami boleh merasakan firman-Mu melalui renungan ini, sehingga menjadi kekuatan di dalam iman kami dan juga kami boleh melaksanakan setiap perintah dan juga tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah bersama-sama kita mengawali renungan pada saat ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 408. Jemaat yang terkasih, pada saat ini bacaan kita diambil dari Mazmur 144 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15 demikian. Nyanyian syukur Raja dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, taklukkanlah langit-Mu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serakanlah mereka, lepaskanlah panah-panah-Mu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagi-Mu, dengan gambu 10 tali, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa dan di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita syarat, semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran, dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Jemaat yang terkasih, bacaan kita pada saat ini dari Mazmur 144 merupakan sebuah mazmur yang ditulis oleh Daud sebagai sebuah ucapan syukur atas penobatannya sebagai seorang raja. Di dalam Mazmur 144 ini kita melihat bagaimana di dalam mazmurnya Daud menyatakan syukur dan juga doa kepada Tuhan bagi bangsanya. Daud menyatakan doanya baik di dalam perang maupun di dalam damai, menyatakan bagaimana kebersyukuran Daud kepada Tuhan yang selalu menyertai. Daud ingin menekankan pentingnya melihat kepada Tuhan sebagai dasar dari sandaran umat yang dipimpinnya saat itu. Jemaat Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita tahu bahwa setiap hari kita, setiap perjalanan kehidupan kita selalu diselingi dengan banyak hal yang hadir di dalam kehidupan kita. Baik itu di dalam hal yang suka maupun di dalam duka. Melalui Mazmur ini Daud menyatakan bahwa baik di dalam suka maupun di dalam duka,
Tuhan adalah sandaran di dalam kehidupan para umatnya. Daud mengawali nyanyian pujiannya dengan ungkapan yang terus terang kepada Allah, menunjukkan bahwa betapa Daud mengenal betul siapa Allah itu dan juga memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Pengenalan akan Allah memungkinkan Daud untuk menyerukan permohonan supaya Allah bertindak atas bangsa yang menindas umat saat itu. Daud kemudian juga menaikkan syukur kepada Allah baik di dalam kondisi perang maupun di dalam kondisi damai di ayat yang 9 sampai dengan ke-14. Daud mengajarkan bahwa bagi umat Allah posisi dan juga prestasi bukan semata-mata hasil dari pencapaian mereka, melainkan sebuah bukti karya pemeliharaan Allah di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bagaimana di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang terkasih? Setiap dari kita mengalami kehidupan yang penuh dengan dinamika. Setiap dari kita memiliki perang kita masing-masing di dalam kehidupan kita. Tapi setiap dari kita juga memiliki damai kita masing-masing di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Daud menyatakan imannya yang begitu realistis menurut saya. Bagaimana Daud melihat kehadiran Allah tidak hanya di dalam suka tapi juga di dalam duka. Tidak hanya dalam keadaan yang damai, tapi juga Daud melihat kehadiran Allah di dalam kondisi perang yang dihadapi oleh bangsa saat itu. Jemaat yang terkasih, sudahkah kita memiliki iman seperti halnya Daud di dalam kehidupan kita? Melihat kehadiran Allah tidak hanya di dalam kondisi suka kita, tapi bagaimana kita juga menghayati karya dan juga Allah sebagai sandaran di dalam kehidupan kita saat kita juga menghadapi peperangan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin setiap kita memiliki peperangan kita yang berbeda-beda. Ada yang berperang di tengah kondisi ekonominya, mungkin ada juga berperang di dalam kondisi keluarganya maupun kehidupan sosialnya, karirnya, pekerjaannya. Tapi bagaimana apakah di tengah kondisi yang perang ini Bapak Ibu, kita tetap bisa melihat kehadiran Allah dan juga tetap menyandarkan diri kita terhadap pertolongan dan juga karya Allah yang agung itu. Apakah jangan-jangan selama ini kita hanya melihat pencapaian di dalam kehidupan kita dan juga kehadiran Allah hanya semata-mata di dalam suka kita, di dalam kesuksesan kita, di dalam kedamaian kita. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan bukanlah kehidupan yang demikian. Kita menyadari bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan dinamika. Seperti lagu yang awal kita nyanyikan bersama, bahwa suka duka dipakai Tuhan untuk menguatkan iman kita. Kita tahu bahwa kehidupan kita tidak mungkin selamanya akan baik, kehidupan kita juga tidak akan mungkin selamanya akan buruk. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita harus melihat bagaimana karya Allah yang agung ini yang nyata di dalam setiap kehidupan kita, baik di dalam peperangan yang kita hadapi maupun di dalam damai yang kita hadapi. Saat kita memiliki iman yang realistis ini Bapak Ibu yang terkasih, saat kita memiliki iman yang terbuka terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, percayalah bahwa setiap dari kita bisa menyatakan iman kita untuk tetap bersandar kepada pertolongan Tuhan. Pertolongan yang benar-benar hadir baik di dalam suka maupun di dalam duka di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah situasi yang ada saat ini, di tengah kita masih merasakan bagaimana pandemi masih ada di tengah-tengah kita, marilah kita bersama-sama juga menyandarkan diri kita kepada Tuhan, menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga baik di dalam suka maupun di dalam duka kita dapat terus dikuatkan. Di dalam duka, di dalam peperangan kita merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa, bagaimana kita juga merasakan bagaimana kita tetap bisa menyatakan syukur kita. Begitu juga dalam kehidupan kita saat berada di dalam kondisi yang damai, di dalam penuh berkat, kita juga tetap bisa menyatakan syukur kita, melihat segala sesuatunya adalah bagian dari karya Allah yang agung di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, pencapaian berkat di dalam kehidupan kita tidak hanya bergantung semata-mata pada hal-hal duniawi yang bisa kita ukur. Sesuatu hal-hal yang mungkin membuat kita merasakan kesukacitaan dalam bentuk hal-hal duniawi. Tapi bagaimana berkat yang sesungguhnya adalah kita dapat merasakan kehadiran Allah baik di dalam suka maupun di dalam duka kita. Harta abadi Bapak Ibu bukanlah soal apa yang bisa kita pamerkan, melainkan bicara tentang siapa yang selalu hadir di dalam kehidupan kita, baik di dalam susah maupun senang. Allah yang sejati adalah Tuhan yang setia, yang senantiasa hadir di dalam kehidupan umatnya. Dialah sandaran kita yang kekal di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyandarkan kehidupan kita kepada Allah, dan percayalah saat kita menyandarkan kehidupan kita terhadap Allah, baik di dalam suka maupun di dalam duka, kita tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan sumber pertolongan dan juga sandaran kami di dalam kehidupan. Ya Tuhan, di dalam kehidupan kami menyadari bahwa banyak dinamika yang kami hadapi. Seringkali kami berada di dalam medan pertempuran, tapi seringkali kami juga merasakan damai sukacita-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, mampukanlah kami untuk menyandarkan kehidupan kami kepadamu, sehingga baik di dalam suka maupun duka, baik di dalam keadaan perang maupun damai, kami tetap bisa merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh benar-benar merasakan berkat anugerah yang luar biasa. Kami mau berdoa ya Tuhan saat ini untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih berada di dalam situasi pandemi ini ya Tuhan. Biarkanlah Engkau berkati, biarkanlah Engkau pulihkan bangsa dan negara ini. Mereka yang terdampak Engkau kuatkan, mereka yang berputus harapan Engkau berikan kekuatan pengharapan di dalam kehidupannya, sehingga mereka terus boleh melangkahkan kakinya dengan mantap atas setiap pertolongan dan juga anugerah yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pelayanan yang diadakan di lingkungan Klasis Klaten Timur ini. Biarkanlah Klasis Klaten Timur boleh saling bahu-membahu, menyatakan cinta kasih dan juga menyatakan karya-Mu di dalam kehidupan mereka, baik dimanapun mereka berada. Sehingga melalui setiap karya kehidupan gereja-Mu ya Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami menyerahkan semuanya ini ya Tuhan, ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.